Kalau pengen hartamu dilipat gandakan, pengen hartamu ditambah terus oleh Allah, caranya hanya satu, kata Allah: mohon ampun. Artinya kita harus membersihkan diri dari sifat yang busuk tadi. Itu ada di surat Nuh, nanti dilihat babnya masnya ya, di surat Nuh ayat 10, 11, 12, untuk memotivasi kita bahwa dengan mohon ampun kepada Allah, Allah berjanji niscaya pasti akan aku lipat gandakan hartamu dan anak. Bukan ngasih harta ya, tapi dilipat gandain. Jadi harta si bos yang ada ini dilipatin. Misalkan rumah tadinya nyicil jadi lunas, rumahnya sertifikatnya ada di bank, nanti sertifikatnya pulang. Kita kan sertifikatnya ada di bank, nyalahin suami nggak boleh. Istri yang suka nyalahin suami karena sertifikatnya disekolahin sama suami, istri akan pegelinu, penyakitnya pegelinu. Dan ini udah terjadi sama orang Boyolali, orang Solo. Ayo, lanjut. Sifat yang di formula Pak Haji 18 itu harus dibersihkan dari diri kita. Kira-kira ada nggak itu? Banyak. Kena semua. Coba 5 apa bos? Yang dominan. Yang dominan. Pakai mic-nya, bos. 5. Penting bengkel. 1. Penting bengkel. 1. Yang kedua. Komen. 2. Ketiga. Dendam. Yang keempat. Pukul. Muka suntuk. Oke, kelima. Cemberut. Waduh. Terbaca semua. Kata anaknya mukul tadi. Iya, jadi itu akan menjadi penghapus nilai sedekah, nilai ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Menggugurkan semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka formulanya harus dinolkan. Kata Allah harus mohon ampun, kan tadi mohon ampunnya diajarkan di RDAY. Pak Haji nyarankan untuk dengan cara sholat tobat. Dari 18 itu diniatkan satu persatu digugurkan dari diri, dari jiwa kita. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bunda. Satu-satu, Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Sampai ke yang ke-18, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka menampilkan muka suntuk. Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Berarti 18 kali salam. Kerjakan di antara mulai maghrib sampai dengan isya. 18 isya. Yang 5 tadi kerjain di waktu yang lain selain maghrib sampai isya. Boleh mulai habis subuh sampai mau tidur atau malam bangun tidur mau sholat tahajud berbarengan juga boleh. Untuk kalau kurang, jadi masing-masing 5 tadi sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jengkel, niatkan saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka jengkel. 1. Salam, niat lagi, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka jengkel. 2 sampai 10 kali.
Paham? Saya. Jadi dengan kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang busuk itu sudah dibantu Pak Haji untuk apa saja dari 18 itu yang harus kita bersihkan plus 5 yang dominan. Akhirnya kita memenuhi permintaan Allah, mohon ampun, hati kita bersih, energi kita energi positif, akhirnya yang datang rezeki datang. Tapi kalau sifat kita negatif yang ada di diri kita, yang datang balak ada saja, sakit, ada pusing, ada gatal, ada kesandung, kesleo, lain-lain, kurang. Jadi sekedar saja. Kayak nangkap kupu-kupu. Nah, Bukannya nangkap kupu-kupu, tapi manggil kupu-kupu. panggil kupu-kupu. Jadi kalau energi kita positif, uang datang. Seperti hanya kita pengen megang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kita kejar pakai jaring satu, dia jadi rusak juga, nggak enak dipandang. Kayak dulu kita zaman kecil, saya dulu megang kupu-kupu, megang capung, itu ujung-ujungnya dikasih tali, sama. Ya. Masih itu ya. Wong Jawa. Jawa. Jawa pun nih. Cilacap. Oh, banyak. Oh, iya, kode. Dikasih tali kemudian dilepas. Iya, tapi itu akhirnya rusak semua. Lebih itu karena mengejar satu capek, yang kedua hartanya juga jadi nggak karuan, kan rusak kupu-kupunya. Tapi kalau seperti diajarkan Pak Haji tadi, hati kita baik, itu ibarat kita tidak mengejar kupu-kupu, tapi menghadirkan kupu-kupu yang banyak. Dengan cara apa? Nanam bunga-bunga yang semerbak wangi di situ, kuncup-kuncupnya mengeluarkan ini sari yang untuk diambil madunya oleh kupu, berdatangan di situ. Kita tinggal duduk menikmati, lihat ada yang warna-warni, hijau, kuning, ada yang gede, kupu gajah, terbangnya susah. Tapi kita menikmati, tidak mengejar dan rusak. Masuk? Masuk ya? Masuk. Maka inilah yang dimaksud Pak Haji, ilmu uang mengejar kita. Hadirkan sifat positif di dalam hati. Pasti akan datang energi rezeki seperti kupu-kupu tadi. Misalkan kadang perempuan kalau pengen sesuatu minta sama suami, malu. Akhirnya kita nyindir. Gobloknya si suami yang disindir gak nyambung. Kesel gak kita para istri? Kesel lah. Susah ngomong. Oh iya, ada benjolan di tenggorokan. Hah? Ada benjolan di tenggorokan. Di dalam apa di luar? Dalam sama luar. Udah berapa lama? Udah lama. Dari Desember. Mau tahu obatnya? Dijilat sama suami. Jadi bangun tidur mbaknya, sebelum suami kakinya turun ke lantai, mbaknya turun ke lantai, ini dijilat sama suami. 99 kali dijilat. Nanti mbaknya sejam jangan mandi atau 2 jam jangan mandi sampai kering. Enggak sampai 99 hari sembuh. Itu penyakit karena jengkel sama suami. Yang obatin ya suami. Itu. Jadi dia pengen sesuatu, tapi suaminya enggak nyadarin. Dia pengen, saya nggak tahu pengennya apa, tapi istri suaminya nggak mudeng. Itu seperti istri orang Boyolali. Kita kan lagi ini Pak Haji, lagi di check up terus di rumah sakit Cipto. Dia apa? Di RSCM di ini masih di check up. Baterainya penyakitnya. Nanti kena teroid. Nanti kena kelenjar teroid. Ah? Masih dicek-cek itu. Ya udah sambil dicek bisa nggak dijilatin Bisa. masnya. Bisa. Bangun tidur mbaknya mesti mau.
Muslimah mau dijilat, Iya. sembuh mas. Iya. Kadang baru 3 hari sembuh, 4 hari. Daripada dioperasi, daripada minum obat, udah ilmu kearifan lokal. Ini penyebabnya karena jengkel sama suami. Gue nggak tahu jengkelnya apa, yang gak usah diungkapin juga. Nanti suaminya gede kepala. Udah biarin aja. Orang Boyolali juga begitu. Nanti sembuh sendiri. Dijilat. Bablas bentar Pak Haji. Hah? Bablas bentar. Jangan ngaceng. Kalau ngaceng batal. Jangan ngaceng. Jadi kalau mau jilat, alat kelaminnya dikaretin. Pakai karet gelang. Haji sama kayak yang di YouTube. Di YouTube katanya. Lucu. Yang nonton YouTube masnya apa mbaknya? Awal mula saya lihat di ini kan apa? Apa? Awal mula lihat di Facebook. Nah, Oh, saya terus ya aneh gitu kan. Penasaran jadinya kan. Penasaran yang sudah saya praktekin itu ini. Saya waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat pakai ya. mic. Saya waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat. Waktu ya terus anak sakit panas demam tinggi gitu. Saya colek. Nah, Terus ini semua. Eh. Alhamdulillah itu. turun Iya, panasnya. iya. Nggak lama kan. Cepat lah itu. turun. Orang Boyolali juga gitu. Orang Boyolali, Terus saya istrinya meriang. Sembuhnya cuma kelonan. giginya sakit. Nah, Pakai minyak istri dicolekin sembuh. alamin, Iya. tempelin. Iya. Yang black. Yang nyolek istri. Nah, Oh, awalnya dari Facebook. iya. Dari kan Pak? Praktekin. Oh iya, saya kadang suka mikir, saya pengen hidup santai tapi punya banyak uang gitu lah. Itu tadi nggak boleh punya sifat, nggak boleh punya hati busuk. Nah, Ke siapapun nggak boleh. Iya. Nanti duit tetap sendiri, ada aja. iya. Terus saya kok kayak ada ini apa ya? Nggak sengaja kok scroll Facebook ada ini videonya Pak Haji. Ada video. Iya. Terus yang suruh praktekin ini apa? Ibadah ekstrim gitu Pak. Yang bangun jam 12 malam itu. Jam 00, senyum, Heeh, mandi pagi, heeh. tahajud, Iya. paksain baca Quran. Belum bisa. Oh belum Belum bisa bisa. baca Quran. Oh Masih iya. lagi belajar. Boleh, pelan-pelan. Yang penting bangun jam 00, Heeh. senyum, mandi pagi, tahajud. Iya. Saya dalam kebalik udah dipraktekin belum? Nggak pakai. Nggak pakai. Wah, kayak orang Boyolali. Orang Boyolali naik bus nggak pakai cara dalam. Kadang ini apa ya dalamannya kolor kalau kerja Oh, iya. kolor. Kalau dalam semenjak ya videonya Pak Haji udah nggak pernah pakai. Ya, jadi orang zaman dulu simbah kita itu nggak pakai cara dalam, tapi sawahnya luas, Iya. rezekinya banyak. Simbah kita nggak pakai cara dalam, dia cuma pakai kolor, Heeh. tapi sawahnya luas, kebunnya luas, ya kan? Iya. Nah, kita praktekin itu. Oh, ini sekarang udah nggak pakai cara dalam, Udah lama. udah lama. Iya. Dari Kalau pertengahan orang Boyolali udah berapa tahun? bulan Agustusan kalau nggak salah bulan Oh, iya? kemarin ini. Dan nanti anak paksain pakai cara dalam dibalik atau pakai kaos dalam dibalik kalau sekolah biar dia pinter, biar prestasi. Nanti kaos kakinya dibalik kalau sekolah. Iya. Nah, lanjut. Ya. Yang terakhir. Tadi yang kedua kan membersihkan hati, sifat-sifat itu dengan mohon ampun, sholat tobat. Penghujungnya pasti ada sifat yang berat untuk dilepas dari dalam hati kita. Sifat jengkel, dendam ke seseorang atau ke apapun itu dongkol hati kita kan. Nggak boleh sama Pak Haji sifat ini ada, tapi kan terlintas orangnya datang, terlintas sesuatunya ada. Ini gimana caranya? Kan begitu pertanyaannya. Caranya justru kondisi seperti itu akan menghadirkan hajat kita terkabul. Dengan cara apa? Kita
lampiaskan, kita ungkapkan kejengkelan, kedendaman kita dengan ungkapan sumpah serapah. Dikeluarin. Seseorang yang bikin kita teman sejawat, teman kerja misalkan, namanya AB, RB, TB, TB. Ini kalau orangnya ada ya jangan keras-keras, jangan disebut orangnya. Pada saat terlintas, ini contoh ya, contoh saja. Namanya TB misalkan. TB, kau selalu bikin jengkel saya di pabrik, di tempat kerja. Kalau kau besok tetap bikin jengkel saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Harus spontan. Spontan dengan pas saat terlintas. Kalau pas lewat gitu. Pas terlintas di pikiran kita. Iya. Kalau pas lewat di depan gitu dan gitu Nyamuk. bisa kelai kalau. Gitu. Kalau dia kan bikin jengkel, dia lewat langsung aja sebut bikin jengkel saya pasti punya uang 10 miliar. Contohnya atau apapun ke istri, ke anak, contoh Pak Haji tadi disuapin susah, makan, susah. Makan ya, awas kalau susah makan, mama punya uang 10 miliar bulan depan. Kita kan jengkel, suapin. Ya, kalau saya kan kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Robicon. Pakai saya punya Robicon. Jangan kebeli Robicon, kalau kebeli nabung. Punya. Fauji jangan main air, kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Walaupun saya begini ngajar, tapi mobil saya Hummer. Fauji jangan main air, kalau Fauji main air, papa punya mobil Alfa terbaru Velfire 2025. Saya walaupun ngajar gini, mobil saya Velfire. Nah, baknya masih juga begitu. Spontan. Yang dikeluarin negatif, akhirnya yang bisa positif. Betul? Ya. Ekspresinya Benyamin saat main film Sidul anak sekolahan. Ya. Di anak Betawi, Anak sekolahan. Terus diulang-ulangan itu ada di ini. Dul. Kalau itu marah, ekspresinya marah padahal di sinetron marah. Kalau sudah habis sawah gue jualin untuk biaya kuliah, gue jadi pinter, sudah menjadi insinyur, jangan jadi tukang oplet mulu, jadi gubernur apa? padahal nggak ada di skrip. Skripnya nggak ada. Di skripnya di naskah nggak ada. Oh iya. Dia spontan. Spontan. Ekspresinya kan marah itu juga kan, sudah habis sawah, sudah habis ini, jadi tukang oplet. Dan benar jadi gubernur. Awalnya jadi wakil gubernur, tapi karena gubernurnya korupsi, dia naik jadi gubernur. Nah sekarang juga wakil gubernur, nanti jadi gubernur. Emang begitu judul sinetronnya. Jadi kan sekarang jadi wakil gubernur, ya sekarang nanti pasti jadi gubernur, pasti jadi. It's more than just the makeup. Be unstoppable. Perfect for your day-to-day. It's smooth, it's flawless, it lasts all day and night. Saya maksudnya masuk ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan ditahan. Kenapa Haji sabar itu menahan emosi, tidak keluar, tapi ada di dalam, berdedek. Nah, mohon maaf, salah satunya bisa jadi benjolan. Nah kayak mbaknya tadi itu benjolan. Kalau orang Boyolali kan diungkapin, walaupun japri, kan jadi nggak jadi benjolan. Kalau mbaknya nggak japri, jadi benjolan. Harusnya japri. Dijapri aja, gurunya dijapri. Pak Haji, begini-begini suami saya, japri aja, jadi nggak jadi benjolan. Kalau orang Boyolali japri, jadi benjolannya keluar. Jangan dipendam, ya, yang menghambat-hambat itu yang minimal 5 tadi, syukur yang 18 itu kalau ada di dalam diri kita jangan ditahan, dibersihin dengan sholat tobat, dengan mohon ampun tadi,
tetapi ekspresinya tetap harus dikeluarkan biar benar-benar puas kita kan, lega. Ya, ya Mas. Kalau sudah keluar kan sudah lega kan? Keluarinnya hal yang positif. Iya. Kalau keluar kan mesti dengan emosi. Kalau sudah keluar sudah lega. Iya. Kayak orang ML, habis spermanya keluar kan tidur. Tapi perempuan yang nerima sperma malah nyapu, ngepel, cuci piring, bebenah, masak. Laki-lakinya apa? Tidur lah kan. Orang udah keluar spermanya yang bersihin, nanti kan alat kelaminnya istri. Ya Mas? Iya. Ya. Jadi. Nah, dari yang 3 diterangin tadi, 1 nerima takdir Tuhan, 2 nggak boleh punya hati busuk, 3 nyumpain untuk hajat terkabul. Yang mana yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu? Yang mana? Yang itu kadang kepancing jengkel. Nah, sekarang gede kepancing jengkel atau gede hajat? Kalau pertanyaannya saya. Itu deh aja. Nah, bisa nggak itu jangan sampai ada lagi setelah keluar dari RDA ini, setelah pulang dari RDA ini? Bisa. Bisa harus. Nah, jadi dari yang 3 berarti ada gak yang susah kalau dipraktekin? Gak ada kan? Ya kan tadi udah saya bilang gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya, jangan sampai kepancing jengkel, berarti yang 3 nggak susah dong. Bisa ya, terutama kan ke anak, terutama ke ring 1, lingkungan kerja sama ke anak. Karena kalau masnya punya sifat busuk, minus 1. Kalau punya sifat 5, minus 5. Nah, masnya udah sholat tahajud, udah bangun jam 00. Kan berarti pahalanya 1000. 1000 kali minus 1. Min 1000. Kalau 5, berarti minus 5. Minus 5 kali 1000. Min 5000. Buat apa? Nah, ada lagi gak pertanyaannya? Kalau ini kadang apa ya, istri suka ini kadang kepikiran tadi. Contohnya? Ya, yang sekarang posisi sakit sekarang itu kadang sering kepikiran terus apa? Ya saya nerangin kayak kadang kurang paham gitu kan. Ya kan pas saya lihat itu yang apa video RDAY itu kan, saya udah nerangin cuman kurang paham, makanya saya kesini Pak Haji. Oke. Pak Haji. Nah, banyak ada gak pertanyaan tentang kehidupan? Nggak apa-apa. Ada gak? Kira-kira apa? Ada gak? Yang ngeganjel ada gak di hati? Coba, nggak apa-apa. Apa? Sekarang rumah ngontrak atau nyicil? Nyicil. Sebulan berapa? 855. Udah berapa tahun tuh nyicil kalau boleh tahu? Udah 3 kredit rumahnya. Hah? 4 tahunan over kredit. Over ini. Iya. Berapa luas rumahnya kalau boleh tahu? 60 meter persegi. Perum subsidi. Oh, perum subsidi. Saya mau rumahnya 1000 meter. Amin. Karena gurunya rumahnya 1000 meter. Amin. Iyalah. Iya. Rumahnya 60 meter. Lari-lari ketemu di situ lagi. Lari-lari ketemu dapur lagi. Lari-lari ketemu ruang tengah. Gak mau saya maunya 1000 meter. Nah, pokoknya pulang dari sini mbaknya paksain gimana caranya, bisa nggak bisa. Yang 3 dipraktekin. Terima takdir Tuhan, nggak boleh punya hati busuk. Hati busuk udah tau kan? Nah, 3, hajat terkabul dengan nyumpah. Bebas, mau nyumpahin apa aja. Istri sakit dijilat. Mulai besok pagi bangun tidur jilat. Jilat. Nah, nanti mbaknya punya cincin nggak? Emas. Udah dijual. Oh, dijual. Iya. Kemarin kan ini apa? Kalau kamu jual semua Apa? beli di sini, mau buat beli di sini.
Buat beli di Karawang, mau beli di Karawang. Oh iya. Soalnya dulu belinya di kampung itu. Emasnya. Iya, jadi khawatirnya kalau lagi kepepet kan jualnya nggak jauh. Oke. Ya udah. Mbaknya nanti minta celana dalamnya suami yang bekas pakai. Yang pas nempel di alat kelamin suami itu celana dalam yang dalam digosokin di sini. Kalau habis sholat duhur, nah, setiap siang habis sholat duhur, sembuh. Jadi celana dalamnya suami yang bekas pakai jangan dicuci, dilapin dulu di sini. Nanti sembuh. Obatnya. Saya nggak pakai celana. Kolor. Pinjam kolornya. Iya. Kolornya. Iya, Bang. Yang bagian dalamnya digosok di sini. Iya. Nanti sembuh. Itu nggak usah dicuci buat gosok terus. Buat gosok terus. Oh, iya. Yang bagian dalam. Iya. Nanti sembuh. Gak usah operasi. Tenang aja. Pokoknya obatnya dijilat, bangun tidur. Kalau masih sebelum bangun, turun, sama gosok. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, paling itu saya usahain. Berupa ini juga saya juga makanya udah pengen punya kendaraan Bisa. Kesini naik apa? motor. Oh, naik motor. Iya. Saya mau mbaknya nanti kesini paksain harus pakai mobil roda 4. Iya. Dan pasti pakai roda 4. Kan belum dipraktekin. Praktekin dulu. Iya. Ya. Iya. Yang duit datang sendiri, yang punya rumah 1000 meter. Saya mau, saya udah sabdain. Punya rumah 1000 meter, punya mobil roda 4. Ya, Iya. paksain. Dan harus terjadi. Amin. Ya, Iya. lagi Udah. sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Amin. Ya. Iya, banyak cair ya, 10 miliar. Kasih centong sama uang bibit. Kasih centong sama uang bibit. Ini makanya pas kapan pagi? Itu kayak YouTube-nya RBIA yang merakanya namanya Haji Marmo. Iya. Dia bisa cair miliaran, masih juga harus. Amin. Bisa, Iya. bisa ya. Kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oh iya, suruh masuk. Jangan mati dulu, gue lagi mau video call. Jadi. Assalamualaikum Pak Haji. Yuk, masuk. Mohon maaf ya, Pak. Ayo, masuk. Berkabul ya. Sini. Sini. Saya video call bentar ya. Tinggal satu lagi kok. Satu lagi. Gak apa-apa, ayo sini. Mau live nggak apa-apa nih? Lagi live. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari rumah atau dari mana? Dari rumah kan Pak. Oh iya. Habis duhur dari sini. Sudah ijab anak yatim. Udah. Nah, tadi sebelum asar tadi Boleh. ditemani Pak Udin sama Pak Nur. Kalau Oh, ada Pak Nur. ada yang kedua, Pak Haji Udin. Tadi belum datang Pak Nur. Ibu Hidayatullah Munawaroh. Iya, tinggal di mana? Ambon, Maluku Tengah. Kalau boleh tahu hajatnya ibu apa nih di Maluku Tengah, Ambon? Berapa hutangnya? Nah, jaminannya apa? SK guru disekolahin. Oke. Oh iya. Ibu kan lihat YouTube saya yang lagi dominan, ilmu pamungkas. Nah, gimana caranya ibu harus bisa juga praktekin ilmu RDI pamungkas? 1. Menerima takdir Tuhan.
Nah, ibu terima dulu takdir Tuhan, punya utang 400 juta. Nggak boleh ibu. Kenapa ya utang saya nggak lunas-lunas? Nggak bisa. 2, ibu nggak boleh punya hati busuk. Nah, hati busuk tuh kita kadang sholat, tahajud, kadang kita baca Quran, kadang kita zakat. Itu kan nilainya 1000. Itu bagus masuk surga. Tapi bisa masuk neraka kalau kita punya sifat busuk yang 18. Salah satu aja contohnya, komen. Nah, jadi -1. -1 kali 1000 berarti -1000. Nah, harusnya kita masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya sifat busuk. Contoh, kemarin tamu saya kan sedekah 300 juta riadoh di sini. Pak Haji, saya udah sedekah 300 juta. Saya riadoh di sini udah sampai 2 bulan. Kenapa hajat saya belum terkabul? Saya bilang, Bapak punya sifat busuk, punya hati busuk. Enggak, saya nggak punya hati busuk. Coba Bapak ingat-ingat. Kalau Bapak lagi sholat duha di Masjid RDAY, Bapak lagi sholat duha di Masjid RDAY, Bapak disuruh geser ke kanan, suruh Pak Ari yang gendut yang suka bersihin karpet. Pak, maaf ya Pak, lagi mau dibersihin karpetnya. Bapak suka kesel gak sama Pak Ari? Iya, saya suka kesel sama dia tuh. Saya kalau sholat duha diusir-usir sama dia. Nah, itu sifat busuk Pak. Jadi yang 300 juta sedekah Bapak gak ada nilainya. Kok gitu? Ya karena Bapak punya sifat busuk kan sama Pak Ari. Pada saat sholat duha, Bapak diusir-usir sama Pak Ari. Geser ya Pak, lagi mau dibersihin karpetnya. Orang lagi wirid, lagi jikir, nggak tahu apa orang lagi wirid. Nah itu nggak boleh Pak. Itu minus. Seperti itu contohnya Bu. Nggak boleh punya sifat busuk. Nah ibu suka jengkel gak sama orang rumah kalau saya boleh tanya? Ibu suka jengkel gak sama orang rumah kalau saya boleh tanya? Nah? Enggak. Sama anak? Halo? Nah, ibu suka jengkel gak sama anak? Ada dendam sama teman, lebih parah. Nggak boleh. Nah, ibu nggak boleh punya dendam sama teman. Nggak boleh punya dendam sama teman. Jadi ibu harus gembira, ceria. Jengkel sama mantu, kalau ibu punya mantu nggak boleh juga. Jengkel sama yang ngasuh cucu nggak boleh juga. Itu yang bikin hati kita busuk. Ya, jadi itu ya. Nah yang ketiga, ibu nyumpahin untuk hajat terkabul. Jadi ibu nyumpahin aja, nyumpahin. Kayak saya nyumpahin. Pokoknya nih, kalau hari kemarin hari Jumat, kalau kemarin yang privat nambah, besok saya Senin dapat 10 miliar. Alhamdulillah tadi Pak Haji deal ya, besok 10 miliar buat Pak Haji. Lumayan saya 10 miliar. Orang mas 10 miliar minjem sana minjem sini, saya tunai besok hari Senin 10 miliar. Lumayan saya mau beli kuda, buat beli kuda. Lumayan buat beli Hammer 5 miliar yang terbaru. Nah mau saya ibu juga begitu. Tapi kan kita kadang nggak nyampe. Yang ada malah kesel. Nggak boleh. Kayak kemarin orang ngasih 40 miliar, kan lumayan.
Ah, ini besok ada yang ngasih lagi 10 miliar. Kemarin saya sakit ada yang ngasih 50 miliar. Jadi hampir sebulan kita dapat cair 100 miliar kurang. Nah, ibu juga harus begitu. Bisa? Harus bisa. Ada lagi yang mau ditanyain? Bisa gak ibu nyumpahin dalam hati? Pokoknya nih, kalau sampai nggak dibikin, kalau sampai nggak kejadian, kalau sampai nggak terlaksana, nah ibu ucapin hajat, nyumpahin. Bisa? Bisa, Bu. Hari ini yang privat ada 7 orang, Bu. Kali 10 juta, udah 70 juta. Makanya kan tadi ada yang mau nambah. Pak, nambah lagi bisa gak, Pak? 4 lagi. Nggak ada. Kok nggak ada, Pak? Nggak bisa. Orang besok udah dapat 10 miliar. 10 miliar kok hari Senin? Ngapain ngejar tamu? Nggak ada kerjaan apa? Kan capek. 4 orang. Kalau seorang sejam aja udah 4 jam. Nggak mau saya. Jadi hari ini kita stop nih, privat cuma 7 orang doang. Nggak nambah lagi. Kenapa? Karena Senin udah dapat 10 miliar. Ya kan? Nah, ibu juga begitu nyumpahin. Bisa? Kalau orang Boyolali mah enggak. Kalau bisa mah nambah 4 ya ambil. Orang Boyolali. Kami juga orang Boyolali. Oke? Ada lagi? Ya. Bisa 10 kali 10 salam, 1 sholat, 1 sifat 10. Berarti kalau 3, 30, kalau 4, 40, kalau 5, 50. Bisa? Bisa. Praktekin. Ada lagi? Enggak apa-apa, Bu. Ini saya terima kasih banget nih hari ini. Saya kan maksain baca Quran 12 juz. Banyak yang pada protes. Nggak taunya sahabat Nabi Abdurrahman bin Affan itu Auf itu baca Quran 1 hari 1 khatam. Pantesan dia kayak raya tajir melintir. Paginya pengusaha, malamnya baca Quran. Abdurrahman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Nah, coba ibu paksain. Kan saya nggak tahu nih, Bu, maksain kamu suruh bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Saya nggak tahu tuh dasarnya apa. Dari 2011, namanya ada di Al-Quran. Nggak tahunya ada di Al-Quran. Nah, ibu praktekin aja. Bisa? Ya, harus utangnya lunas bulan ini ya. Kalau gurunya dia besok Senin dapat 10 miliar tunai tanpa jaminan, gratis, karena hajatnya dia cair. Karena hajatnya dia cair 200 miliar. Saya dapat 10 miliar karena saya ngajarin. Kan lumayan, Bu. Makanya kata istri saya, "Pak, alhamdulillah ya, duit datang sendiri." Alhamdulillah. Makanya kita bikin apotika 24. Gitu. Sekali bikin kan nggak murah, Bu. K24. Bikin klinik nggak murah, bikin klinik. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya. Oke? Bisa? $999 kali. Harus. Sehari 27 kali. Bebas, boleh dicicil. Kan kemarin kan ada orang Cirebon yang terkabul tuh.
yang bacanya itu cair 200 juta tunai tanpa 4 kali kan 800 juta dari anggota DPR D Semarang atau masalah. Dia bacanya itu. Kita suruh baca nggak mau, tapi cair mau. Mana ada loh orang Boyolali sekarang tidak datang tuh, lagi nyender. Ya bisa. Praktek ya. Ya. Alhamdulillah ilmu kearifan lokal ya. Orang Boyolali agak sulit tuh meraktekin ilmu itu. Ibu tuh bisa ya. Alhamdulillah. Praktek ya, terkabul ya. Oke? Oke? Sip, terkabul ya. Sampai ketemu lagi ya. Yo. Gimana ceritanya? Yuk, matiin. Yuk.